Halo Sobat Gemercik semuanya. Selamat pagi, di bagian cerita ini nih kebetulan kita itu menindaklanjuti ya kasus-kasus yang sekarang itu sedang ramai. Nah di sini kita mungkin kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial nih, seorang aktivis perempuan gitu ya di Tasikmalaya yang sangat, menonjolkan sikap-sikap terhadap segala bentuk kekerasan gitu ya, ada Bu Najah Fitriana. Nah Ibu mungkin, ngobrol-ngobrol dulu nih mengenai latar belakang Ibu gitu ya. Ibu kan orang yang sangat ini ya, advokatif gitu ya, untuk masalah kekerasan ini nih. Nah Ibu tuh, pertama kenapa sih Ibu punya perhatian khusus terhadap kasus-kasus kekerasan ini gitu Bu? Iya kan, awalnya tuh kan, dulu saya tuh dulu nih, memang aktif selain di dunia, kesenian gitu loh, Iya. sastra, seni, teater begitu, juga aktif di beberapa organisasi gerakan. Nah itu mungkin yang latar belakangi dulu saya memang, aktif di dunia pergerakan yang memang sering advokasi beberapa kasus, di masyarakat gitu, dan isu-isunya beragam. Nah mungkin sudah, berjalannya waktu, berjalannya umur dan mungkin beberapa, tahun ke belakang saya memang, sepertinya lebih khusus untuk memerhatikan tentang, kasus-kasus khususnya kasus perempuan gitu dan anak gitu. Nah ini kan, lagi booming nih tentang kekerasan perempuan. Iya Kekerasan perempuan ini kan memang, eee, tindakan kekerasan itu kenapa sih yang selalu digaungkan adalah kekerasan terhadap perempuan begitu. iya. Karena memang, eee, berdasarkan data juga yang menjadi korban, yang menjadi pelaku itu kebanyakan memang bukan perempuan dan yang menjadi korbannya kebanyakan memang perempuan. Karena memang mereka ini dalam segi fisik pun kan terlihat lebih apa ya, lemah daripada laki-laki gitu. Maka, rentan sekali mendapatkan kekerasan. Jadi itu mungkin yang melatar belakangi berarti Ibu tuh bukan berasal dari gerakan aktivis perempuan aja, tapi setelah melihat banyak gerakan-gerakan ya, Gerakan-gerakan sehingga isu-isu yang banyak gitu, Ibu memilih untuk, fokus terhadap gerakan aktivis perempuan gitu. betul, untuk Untuk saat ini iya. Walaupun memang ya secara ini masih lah ya, misalnya menanggapi isu-isu yang lain, tapi untuk saat ini memang dikhususkan untuk kasus perempuan dan anak begitu. oke, keren banget ya teman-teman sekalian, eee, narasumber kita kali ini. Nah mungkin Bu ya dengan latar belakang seperti itu, kita tuh, mau berdiskusi nih terkait hal-hal yang emang sekarang itu sedang ramai, khususnya mungkin di Universitas Siliwangi sendiri. Mungkin dari teman-teman dan Ibu juga sendiri juga sudah tahu gitu ya kalau misalnya sekarang itu sedang ada katanya kasus kekerasan siswa ataupun kekerasan fisik yang sedang beredar di, Universitas Siliwangi ini. Namun mungkin ada permasalahan yaitu karena kita itu belum mengetahui nih bagaimana gitu kan ya Bu, terkait kasusnya ini kejelasannya dari lembaganya sendiri memang kurang gitu ya Bu. Nah mungkin, berdasarkan dari hal itu gitu ya Bu, kalau menurut Ibu tuh peran dan tanggung jawab lembaga itu tuh harusnya tuh bagaimana dalam melindungi, korban-korban gitu, bukan korban kekerasan? Kalau dulu kan, kan kekerasan ini sebenarnya sekarang kan dulu mah disebutnya Satgas ya, kalau Ya, sekarang itu adalah PPKPT yang memang, namanya PPKPT yang khusus tentang kekerasan. Nah, iya, kekerasannya ini kalau saya tidak keliru nih, iya, kekerasannya itu bukan hanya kekerasan seksual, iya, tapi kekerasan secara fisik, saya memukul kamu pun itu adalah sebuah kekerasan. Nah, eee awalnya saya membaca bahwasannya, ada beberapa jurnal yang menjelaskan, kemudian ada beberapa, pakar juga yang, apa ya, sering, menggaungkan gitu bahwasannya kenapa, PPKPT ini atau Satgas ini dibentuk perguruan tinggi ini, sangat penting gitu diadakan ini. Ini kan berdasarkan Permendikbud ya. iya, Jadi, ada aturannya negara, membentuk ini di lingkungan kampus karena memang kampus ini adalah kan suatu apa ya, pendidikan formal yang, termasuk yang paling tinggi iya, dan ternyata rentan sekali terjadi kekerasan. iya, Misalnya gitu, kalau dulu kan ada yang disebut dengan peloncoan gitu loh. Bagaimana si mahasiswa senior mempelonco juniornya. Kemudian itu kan ada relasi kuasa tuh, iya, ya misalnya si senior ke junior. Kemudian atau misalnya dari dosen ke mahasiswa, mahasiswa, atau misalnya dari staf
juga ke mahasiswa. Nah, ini memang agak rentan sekali. Kemudian kan tahu sendiri kalau mahasiswa ini kan adalah bukan masa-masa remaja, tapi orang-orang yang memang udah matang banget dan udah kayak menarik banget Iya, gitu. iya. Apa ya, tingkatan tingkatan, apa ya, perkembangan sebagai manusianya itu Iya, udah menuju ke dewasa dan menarik itu lebih menarik karena memang tidak pakai seragam ya. iya, Jadi, eee, bebas berekspresi. iya, Saya, yang cantik makin cantik, iya, yang betul Kak, awalnya, tidak memperhatikan fashion juga iya, memperhatikan fashion ya. iya, Tahu sendiri bahwasannya kemenarikan itu salah satunya kan dari fashion atau makeup gitu ya. bermake up dan segala macam. Nah, ini pun menjadi kalau misalnya kita khususkan kepada kekerasan seksual ini sering terjadi. Iya, Dan kenapa, disebut sering terjadi, namun memang masih langka untuk diungkapkan. Jadi kejadian yang misalnya kemarin, sempat terkuak di Universitas Siliwangi dugaannya adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu dosen, sebenarnya di lingkungan kampus lain pun ini bukan hal yang tabu. Memang sering terjadi, hanya saja langka orang yang mau mengungkapkan. iya, Nah, kenapa langkanya itu loh, gitu. Langkanya itu memang ada beberapa faktor yang tidak sulit, apa ya, bukan tidak sulit, sangat sulit bagi seorang korban untuk mau mengungkapkan hal itu. Untuk mengungkapkan jadi banyak sekali korban ini yang tidak tahu bahwasannya misalnya di kampusnya ini ternyata ada, PPKPT atau Satgas yang kalau misalnya kita, mendapatkan kekerasan itu bisa mengadu ke mereka. Nah itu minim informasi tentang hal itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita tuh dipukuli sama dosen misalnya, atau dipukuli sama senior misalnya gitu loh, atau misalnya dilecehkan sebagai perempuan, nah mereka itu minim informasi bahwasannya ini bisa ditindak gitu loh. Ini bisa diberikan sanksi dan bisa dilaporkan dan satgasnya ada. iya. Dan mereka tidak tahu hal itu. Jadi mungkin dari, sosialisasi dari Satgasnya sendiri ternyata tuh belum menyeluruh ke mahasiswa karena sih ya, itu tuh, membuat mahasiswa itu yang mempunyai keluhan atau iya mungkin dia terkena dampak jadi korban gitu, jadi tidak bisa melaporkan karena memang tidak tahu bahwa ada, lembaga yang menaunginya dan seharusnya Betul, mereka tuh iya. punya apa ya, cukup keberanian untuk itu karena harusnya sudah ada kepercayaan kepada Satgas ini gitu Iya, ya. itu kan secara umum nih. Iya, Secara umum aja ini masih ada keraguan seorang korban secara kekerasan nih. iya, Kekerasan tuh yang misalnya saya, tiba-tiba dipukul sama dosen misalnya gitu. iya. Hal itu aja masih hal yang sangat, apa ya, tabu untuk dilaporkan. Apalagi kalau kekerasan seksual nih, berhubungan dengan psikologis, berhubungan sangat sangat berat dengan seragam saya, malunya tuh lebih kayaknya lebih tingkatan malunya tuh lebih, untuk Gede gitu mengungkapkan ya? lebih tinggi, beban secara psikologisnya lebih Iya, tinggi daripada kekerasan yang lain. Kekerasan seksual ini memang kenapa, dikhususkan ini memang mempunyai beban psikologis yang menurut saya lebih tinggi gitu loh, kalau misalnya harus diungkapkan, gitu. karena mungkin dari perspektif masyarakatnya juga ya sih Bu, kayak maksudnya tuh kan kalau misalnya masih ada anggapan-anggapan kalau misalnya terjadinya kekerasan seksual ini akibat dari perempuannya gitu ya, memakai bajunya Betul. seperti apa gitu yang Nah, itu. jadi gini, kalau misalnya kita nih, untuk tidak apa ya, memperpanjang kediaman gitu ya, kesunyian orang-orang yang sebagai korban kekerasan seksual khususnya. Nah ini tolong kalau misalnya ada korban yang melaporkan atau ada korban yang mau speak up, Iya, berbicara tentang bahwa dia mendapatkan kekerasan seksual, iya, itu tolong dikedepankannya jangan victim blaming gitu loh. Jangan dikedepannya bisa kayak gitu. kamunya nah, Ah, iya, gitu loh. Jadi, uh, apa ya, di kampung dulu. iya, Jadi jangan dulu begitulah, gitu loh. Jadi kan itu bisa memperpanjang iya, kediaman orang-orang korban yang korban-korban selanjutnya tuh atau korban sebelum-sebelumnya tuh akan memperpanjang gitu dan akan memperpanjang juga rantai kekerasan seksual ini karena tidak ditindaklanjuti. iya, Sedangkan salah satu bahwasannya, kekerasan seksual ini bisa ditindaklanjuti ya gitu, bisa diproses atau diadvokasi tentang kasus ini adalah salah satunya bagaimana ada orang yang mau speak up, khususnya korban, gitu. Karena kekerasan seksual ini jarang ada saksinya, iya. biasanya hanya korban dan si pelaku gitu loh.
Karena kan kalau ada saksinya banyak jarang tuh yang kekerasan seksual itu, eee, di hadapan kita gitu loh. Pasti kayak Diemnya ada kesempatan atau berdua atau iya bagaimana. iya betul. Iya, Kalau misalnya mungkin ya Bu, kan mungkin sekarang kita melihat lembaga ini tuh lumayan pasif gitu ya, karena belum dari sekarang juga belum ada pernyataan khusus dari lembaga dalam, transparansi penanganannya kasus ini gitu. Nah, menurut Ibu, kenapa sih lembaga itu cenderung bersifat pasif atau defensif mungkin ya, terhadap segala kasus kekerasan mungkin Bu? mungkin ada beberapa faktor yang saya duga, sehingga ini, terkesan apa ya, lambat Iya begitu, atau terkesan sangat menunggu banget bagaimana, yang lebih atas gitu iya. ya, yang mempunyai kewenangan lebih tinggi. Misalnya ini masih, jawabannya normatif kan, saya mendengar juga beberapa informasi bahwa masih ada, apa ya, masih menunggu Kemendikbud misalnya Iya, ya, itu ya, jadi betul. tidak bisa menindaklanjuti dan segala macam. Dan tapi ini menurut saya, ini tolong jangan terlalu normatif gitu loh. Iya Memang ini harus secara hukumnya harus normatif, tapi jangan terlalu normatif. Jadi memang harus ada progresif, kemudian harus ada tingkat cepat dalam menyelesaikan kasus ini. Apalagi misalnya, saya juga nggak tahu nih polanya harus seperti apa, tapi pada intinya kalau saya sendiri dan teman-teman itu masih bingung harus bagaimana. Tapi mereka kan dibentuk PPKPT ini pasti ada apa ya, ada benang merahnya mereka harus kemana iya gitu. Jadi dari sini ke sini gitu. Pasti mereka punya cara-caranya dan penempuhan itu menurut saya, itu harus lebih cepat tanggap. Dan bagaimana mungkin komunikasinya itu harus lebih ditekankan. Jadi tidak hanya menunggu begitu. Karena harus progresif gitu loh, iya harus cepat progresifnya dan ini harus ada, keterbukaan. iya Udah sampai mananya tuh hanya jangan bersifat yang informasinya masih menunggu. iya. Yang menunggunya sampai mana Heeh, dan apa yang sudah iya, dilakukan dan itu harus diketahui, oleh oleh publik kita gitu. publik gitu, khususnya mahasiswa yang internal ataupun eksternal. Dan menurut saya ini harus diketahui biar kita tidak menerka-nerka dan kita tidak ada apa ya, minim informasi lagi Iya gitu loh. Sehingga kita tahu progresnya sampai mana biar kita bisa dukung bersama. Nah ini pun dukungannya ini gini, kalau misalnya memang kampus ini, eee, terjebak sistem, iya mereka itu misalnya terjebak, diutus sebagai, karyawan misalnya iya gitu ya, sehingga harus prosedural. Nah kita di sini kan ada mahasiswa nih, yang bersifat kritis. Menurut saya ini pun masyarakat warga Universitas Siliwangi pun harus bersatu nih, mendorong hal itu. Sehingga, eee menunggunya tuh tidak terlalu lama. Ya jadi memang seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia tuh begitu kan, iya viral dulu baru diselesaikan. iya Nah betul. ini bagaimana ada tekanan khusus Dari mahasiswanya gitu. dari mahasiswanya, dari warganya gitu loh untuk mendukung hal ini. Sehingga PPKPT ini bisa lebih leluasa, bisa lebih kedorong gitu loh. Dan menurut saya ini harus bekerja sama. Kemarin kan baru ada nih, kasus di Unsud. Iya Ya kan? iya baru yang Nah kemarin itu. heeh, misal Unsud. Unsud ini mahasiswanya itu bersatu, semua menyuarakan, begitu. Bukan semua menyuarakan, ada perwakilan mahasiswa internal yang memang menyuarakan hal itu terus-menerus. Iya, Jadi terus mendorong terhadap, itu udah diselesaikan gitu. heeh, untuk diselesaikan dan terus itu. Mereka kampanye Mmm, terus-terus menerus. Apakah, tidak hanya aksi demonstrasi, tapi mereka misalnya membuat banner, mhm, sebuah dukungan untuk korban. Dan menurut saya ini adalah sebuah yang dianggapnya gerakan masif atau gerakan kecil, tapi ini mampu menurut saya mengembalikan kepercayaan korban.